Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini akan membacakan satu berita terkait tabungan kelas menengah ya. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 25 November jam 9.45 pagi. Judulnya, Tabungan Kelas Menengah Atas Merosot, Ada Apa? Ini ada gambar ilustrasi orang penumpang kereta. Ini sebetulnya menengah bawah mungkin ya sebetulnya ilustrasi ini. Tapi tidak apa-apa, kita baca. Tabungan masyarakat kelompok menengah atas kian menyusut di tengah adanya kenaikan tabungan untuk kelompok bawah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI) edisi November 2025, angka indeks untuk tabungan kelompok menengah merosot dari level 101 pada November 2024, berarti setahun lalu, menjadi 100, melanjutkan penurunan dari posisi September yang di level 101,1. Jadi sumbernya ini adalah Mandiri Spending Index ya. Kita tahu kalau tabungan ini ada beberapa yang mengeluarkan indikator ya. Nah ini Mandiri Spending Index ya. Sementara itu untuk indeks tabungan kelas atas, ya, penurunan lebih dalam terjadi dari angka indeks per November 2024 sebesar 96,6 menjadi 93,2%. Ini dari tahun lalu ya. Tadi yang Mandiri Spending Index yang untuk menengah juga, kelompok menengah itu juga dari tahun lalu. Nah ini khusus kelas atas. Kelas atas ternyata merosot lebih dalam menurut indeks ini. Nah, dibanding posisi per September 2025, jadi sebulan sebelumnya juga merosot karena saat itu di level 94,4. Nah, untuk kelompok bawah, indeks tabungannya ke level 74,7. Ya, jadi ini memang naik sebenarnya dari September, tapi saya baca aja nih. Tabungannya level 74,7 per November 2025, masih jauh lebih rendah dari tahun lalu yang indeksnya 81,7. Namun dari September sedikit naik ya, levelnya 72,8. Sebagai informasi, ini jurnalis CNBC Indonesia memberitahukan kepada kita untuk kutipan terhadap MSI tadi, Mandiri Index tadi ya. Kelompok bawah didefinisikan sebagai rata-rata tabungan di bawah 1 juta rupiah dalam rekeningan tabungan perorangan. Yang menengah 1 sampai 10 juta, yang di atas 10 juta ialah kelompok atas. Tabungan pada kelompok bawah, sementara kelompok menengah atas turun terbatas, dikutip dari laporan MSI Office of Chief Economist Bank Mandiri ya. Jadi memang MSI ini indeks yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang mungkin dikelola, dihitung dan disusun oleh ekonomis di sana ya. Ini dikatakan oleh chief ekonomisnya hari Selasa 25 November. Di tengah penurunan indeks tabungan untuk kelompok menengah, tren belanjanya masih menunjukkan peningkatan untuk sejumlah kategori. Jadi dari informasi ini, indeks tabungan menengah itu turun tapi belanjanya meningkat. Sebenarnya ini logis ya, kadang kalau tabungan dikalahkan karena untuk belanja, jadi ini harus hati-hati juga kita bacanya ya. Ini informasi yang bukan berlawanan, justru menguatkan. Nah, disebutkan di sini misalnya untuk proporsi belanja di restoran masih naik dari level 22,5% ke 22,9% dan transportasi naik dari 6,1% menjadi 9,1%. Nah, sedangkan untuk proporsi kebutuhan rumah tangga itu turun dari 10,1 menjadi 9,9% dan supermarket dari 20,8% menjadi 20,2%. Kita memang mesti membaca langsung ya. Saya belum sempat melihat dari Bank Mandiri ini, dari ekonomis Bank Mandiri ini, CMS ini apa aja rinciannya. Tapi versi jurnalis dengan memberitakan ini, kita bisa macam-macam penafsirannya. Pertama tadi, kalau tabungannya turun itu, kemudian porsi belanjanya naik, itu adalah sesuatu yang memang sejalan.
Nah, sedangkan proporsi belanja di masing-masing tentu perlu informasi lain ya. Jadi proporsi misalnya supermarket turun itu apakah diimbangi dengan mereka dari aplikasi ya, kita tidak tahu nih apakah disamakan atau tidak, tapi sekurang-kurangnya dari info ini memang kita harus membacanya untuk belanja porsinya mereka masih bertahan ya karena memang dibelanjakan lalu tidak ditabung kan, kurang lebih begitu. Nah, yang menarik adalah yang kelompok atas, pertumbuhan belanja untuk fashion itu naik ya, memang 10,1 menjadi 11% dan handphone juga naik ya, kelompok atas ya, ini tukang beli HP premium ya. Sedangkan untuk kebutuhan supermarket justru merosot dari 14,1 menjadi 13,3%. Nah, kebutuhan rumah tangga atau pokok relatif stabil dari 14,5 menjadi hanya 14,4%. Hati-hati, semua persentase yang digambarkan berita ini, sejauh saya tafsirkan dari berita ini, bukanlah peningkatan tarif porsi dari 100% pengeluaran. Nah, jadi kan tergantung, kalau dia tabungannya merosot berarti belanjanya kan naik tuh, tapi dari belanja itu ada detail-detailnya, ada yang naik, ada yang turun. Saya baca lagi. Adapun untuk kelompok bawah, peningkatan pesat proporsi belanja ialah untuk handphone dari 10,2 menjadi 15,4, kebutuhan rumah tangga dari 10,2 menjadi 11,1%, dan transportasi dari 1,6% menjadi 1,9%. Sedangkan untuk proporsi belanja di supermarket stabil di level 19,4%. Sedangkan untuk olahraga dan hobi hiburan turun dari 10,8% menjadi 6,7%. Untuk memahami berita ini memang kita tidak bisa sebegitu saja dari berita ini ya. Mestinya kalau kita mau lebih paham itu ya kita cari hasil indeks ini secara lebih detail. Nanti saya akan coba cari, kalau ada nanti saya akan ulas sebagai assessment karena ini menarik menurut saya. Nah, teman, secara umum yang digarisbawahi dari berita ini adalah menabungnya kelompok menengah itu turun, menengah atas malah merosot. Nah, lalu belanjanya memang porsinya, bukan nilainya, kita tidak tahu persis, itu meningkat kan, itu sebagai imbangannya. Di sisi lain beberapa penjelasan tentang porsi masing-masing belanja itu di kelas atas itu masih pada HP cukup tinggi, di kelas bawah HP tinggi itu belum tentu juga menunjukkan daya beli ya, menunjukkan ya karena untuk menjangkau HP dia mengeluarkan lebih besar persentasi dari belanjanya dibandingkan biasanya, karena misalnya dia belanjanya tertahan atau lebih rendah sedikit dan seterusnya. Hanya saja info-info seperti ini kalau misalnya kita kaitkan dengan yang pernah diulas di kanal ini, apakah indeks menabung dari LVS, indeks menabung konsumen namanya, apakah dari proporsi menabung dari survei konsumen Bank Indonesia. Nah, itu, dan juga kita bisa melihat dari berbagai berita, itu nampaknya memang sulit untuk tidak mengatakan kecenderungan menabung itu lebih rendah dari waktu-waktu sebelumnya di beberapa bulan terakhir ini dibandingkan tahun lalu saja misalnya. Nah, kecenderungan menabung yang rendah itu tidak harus selalu berarti jumlah tabungan yang masuk berkurang, itu salah satu, tapi bisa juga sebagian kelompok itu adalah sudah makan tabungan ya, mengambil malah, sehingga kita harus mencermati hal-hal begini untuk kurun waktu yang lebih detail ya, misalnya beberapa, sebutlah 2 tahun untuk tiap bulan, lalu pada saat itu kita juga melihat survei konsumen Bank Indonesia, lalu kita juga mungkin melihat survei penjualan eceran Bank Indonesia untuk masing-masing barangnya, kan di sana ada juga. Kita juga bisa menyandingkan juga dengan informasi dari para pelaku, entah penjualan motor mobil atau penjualan lain-lain, termasuk dari pengusaha tekstil, bagaimana penjualannya untuk dalam negeri dan seterusnya. Saya berharap pemirsa kanal ini makin hari makin terbiasa menggabungkan antara indikator-indikator makro, kemudian dengan survei-survei semacam ini, kemudian informasi dari para pelaku, dan juga berita-berita yang baik dari
media yang menggambarkan fakta-fakta lapangan itu bisa saling melengkapi. Maksudnya sederhana saja saya, bahwa ada kecenderungan pemerintah, otoritas ekonomi itu menyampaikan sesuatu selalu dari sudut pandang baik, optimis, everything is okay. Mengkritik yang tajam cenderung mengatakan, mungkin termasuk saya ya, ini keadaannya bahaya, buruk. Nah, maka ini kan di-mix kan, kita biar para pemirsa ini mendapat gambaran, jangan sampai punya harapan berlebihan, tapi juga tidak jatuh pada pesimisme yang membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Mudah-mudahan berita dan komentarnya ini bermanfaat buat pemirsa.